Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Pekerjaan Umum Malang, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, teman-teman semua yang kami cintai, dan seluruh hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul, bermujahadah dan bermujalasah bersama dengan majelis yang insya Allah dirahmati Allah. Tak lupa salawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di yaumul akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara peringatan Isra Mi'raj pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, lalu akan dilanjutkan oleh pembacaan ayat suci Al-Quran, mau'izah hasanah, dan doa penutup. Yang pertama, marilah kita memulai acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, acara pada pagi hari ini lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh saudara Razan kelas 10 TKR. Kepada saudara Razan kelas 10 TKR, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurallahu nasran 'aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim.
doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Idam Khalid MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan segala puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga detik pagi hari ini. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di rumah Allah, di masjid yang senantiasa kita gunakan untuk bersujud kepadanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka kita bersama-sama silaturahim sekaligus memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dalam rangka untuk semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kehadiran kita bersama, aktivitas kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai aktivitas yang bernilai ibadah, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang kemudian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan siswa-siswa yang saya cintai, pada kesempatan pagi hari ini perkenankan saya untuk menyampaikan atau kita sharing bersama
tes. Tes. Jadi sekali lagi pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama sharing, kemudian mencoba untuk memahami sejarah atau peristiwa kronologis Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diawali dengan yang disebut dengan Amul Husni. Ya, di layar bisa kita lihat Amul Husni itu apa? Yaitu tahun kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat itu Rasulullah bersama sahabat dan kaum muslimin itu diboikot selama 3 tahun di Mekah. Ya, tidak boleh melakukan bisnis, kemudian menolong kepada Rasul, sahabat dan umatnya. Sehingga selama 3 tahun ini penderitaan dialami oleh kaum muslimin. Ya, kita bisa bayangkan kalau kemudian kita di dalam suatu komunitas, kemudian kita diboikot, tidak boleh berhubungan apapun, terlebih-lebih kemudian saling membantu. Maka tentunya kesedihan dan kesusahan yang dialami oleh Rasulullah, para sahabat dan kaum muslimin selama 3 tahun. Dan tepatnya pada tahun ke-10. Pada tahun ke-10 itu, pada waktu itu tahunnya adalah 619 Masehi. Ya, Rasulullah mengalami kesedihan di mana yang pertama pamannya Abu Thalib meninggal. Kita tahu bersama bahwasanya paman Nabi Abu Thalib itu yang selalu menjaga Rasul, yang selalu membackup Rasul baik secara moral maupun material di dalam Rasulullah berdakwah. Ya, nah, pada saat itu meninggal. Yang sedih lagi Rasulullah adalah meninggalnya pamannya ini, yang sudah berjuang untuk membantu Rasulullah dengan all out, ya, segalanya itu dipenuhi, tapi beliau tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan memeluk agama Islam. Ini yang disediakan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah kemudian mendoakan kepada pamannya ini agar diampuni dosa-dosanya. Maka oleh Allah ditegur, ya, diperingatkan tidak boleh, karena bukan muslim, ya, belum masuk Islam. Nah, ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, meninggalnya istri beliau, ya, Ibu Khadijah, yang sudah bertahun-tahun mendampingi beliau mulai sejak menikah sampai dengan beliau meninggal. Di mana Ibu Khadijah ini adalah seorang konglomerat, seorang yang kaya raya yang kemudian hartanya itu habis dalam rangka untuk bersama-sama Rasulullah mendakwahkan Islam. Begitu luar biasa perjuangannya Ibu Khadijah ini.
dan pada saat itu juga kemudian meninggal dunia. Nah, Rasulullah sedih sekali, sehingga dalam rangka untuk kemudian memberikan motivasi penguatan iman dan ketakwanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menggembirakan, atau istilah sekarang itu apa? Healing, direkreasikan, ya kan? Supaya apa? Ya supaya tidak terlalu bersedih. Nah itu awalnya seperti itu. Nah, dasarnya daripada Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW itu kita tahu semua adalah sebagaimana di dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Bunyinya bagaimana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Maksudnya Allah yang kemudian memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di dalam slide ini bisa kita lihat ini ya, ini ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad. Pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Yang telah kami berkahi. Jadi perjalanannya itu diberkahi oleh Allah. Perjalanannya itu adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kekuasaan. Jadi perjalanan Rasulullah itu dalam rangka untuk menunjukkan kepada Rasulullah tanda-tanda kebesaran Allah. Apa yang ditunjukkan? Surga dan neraka. Banyak peristiwa-peristiwa di dalam perjalanan Rasulullah di dalam Isra Mi'raj yang kemudian dapat kita ambil hikmahnya. Ya. Untuk apa? Ya. Sebagai tanda-tanda kebesaran kami, kebesaran Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Nah, ini dasarnya ya. Ini dasar daripada Isra dan Mi'raj itu adalah itu. Ya. Jadi di dalam Al-Quran bahkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sudah banyak diriwayatkan. Ya. Bahkan kita semua juga sudah sebagian besar mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi, kapan, dan peristiwa itu bagaimana. Nah, di dalam perjalanan Rasulullah ya, itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kalau dihitung itu kurang lebih sekitar 1239 kilo. Ini kalau perjalanan darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau ditempuh dengan unta dan kuda pada saat itu ditempuh 1 bulan. Setelah itu kemudian dinaikkan oleh Allah ke langit ketujuh yang namanya Sidratul Muntaha. Ya, itu hanya ditempuh semalam. Ya, begitu singkatnya. Nah, umat pada saat itu
itu setelah Rasulullah kemudian melaksanakan Isra dan Mi'raj, kemudian pada waktu subuh sudah kembali di Mekah, itu disampaikan, diceritakan. Pada saat itu tentunya tanggapannya adalah ada pro dan kontra. Lebih banyak pro atau lebih banyak kontranya? Ya lebih banyak kontra. Kenapa? Tidak mungkin, mustahil ya melakukan perjalanan yang begitu jauh kemudian hanya ditempuh dalam waktu semalam, tidak hanya semalam penuh, ya, setengah malam atau tidak sampai. Oleh karena itu pada saat itu ada sahabat Rasulullah yang namanya Abu Bakar yang percaya. Abu Bakar itu disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang membenarkan. Ya, rata-rata yang lainnya tidak percaya. Kalau kemudian kita counter dengan kondisi saat ini, maka bisa saja itu terjadi. Ya, kita bisa melihat, kita punya HP, ya kan? Kita bisa video call dari jarak manapun, berada di depan mata kita. Ya, itu salah satu contoh. Nah, oleh karena itu tentunya ini menjadi sejarah peristiwa yang sangat luar biasa. Kemudian secara singkat perjalanan daripada Rasulullah itu yang dilakukan dalam waktu satu malam. Nah ini kalau kita singkat ini ya, di satu malam Malaikat Jibril itu mendatangi Nabi Muhammad yang berada di Masjidil Haram. Ya, pada malam Rasulullah sedang melaksanakan sholat tahajud, kemudian sholat malam. Ya, usai melaksanakan sholat malam, Nabi Muhammad mengalami semacam pembedahan, bersihkan hatinya, ya, supaya bersih, ya, spiritualnya diperkuat, imannya diperkuat. Nah, pembedahan itu dilakukan, ya, dari atas dada sampai bawah perut. Ya, bagaimana kemudian malaikat ini membedah, ya, wallahu a'lam. Yang penting adalah kemudian Rasulullah dadanya dibedah, dibersihkan dalam rangka untuk keimanan itu menjadi lebih kuat. Kemudian dicuci dengan air zam-zam dan diisi dengan hikmah dan iman. Ya, diberikan hikmah dan iman. Kemudian berikutnya dikawal oleh Malaikat Jibril, Nabi Muhammad naik suatu kendaraan. Ya, naik suatu kendaraan. Nah, ini diperdebatkan namanya kendaraan. Kalau sekarang kita melihat kendaraannya apa? Bisa jet, ya, bisa Apollo yang pesawat luar angkasa. Sekarang bisa terbukti, ya kan? Nah, yang kecepatannya melebihi daripada kecepatan suara. Nah, itu diperjalankan naik kendaraan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang tadi saya katakan sekitar 1.200 sekian kilo yang ditempuh dalam waktu cepat. Sekarang di Jakarta itu ada kereta api cepat, namanya kereta api bus. Itu dari Jakarta ke Bandung itu hanya ditempuh 30 menit. Bus cepat sekali. Padahal itu buatan manusia. Nah, iya. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah dari Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah diangkat ke langit ke-7. Nah, dari masing-masing langit itu Rasulullah dipertemukan oleh malaikat, ya. Yang pertama, di langit pertama Rasul itu bertemu dengan
Nabi Adam. Dipertemukan dengan Nabi Adam, rohnya Nabi Adam. Kalau kita berbicara langit, langit pertama itu luas dan tingginya tidak terjangkau. Ya, apalagi kemudian langit kedua, 3, 4 bahkan sampai dengan 7. Masya Allah ya, sangat luas dan sangat tinggi sekali. Kemudian di langit yang berikutnya kedua dipertemukan dengan Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga Nabi Yusuf, ya kan? Kemudian langit kelima, keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Nah, kemudian sampailah kemudian ke Sidratul Muntaha mengajar kepada Allah, di mana kemudian Rasulullah mendapatkan apa? Amanah. Ya, berupa apa? Melaksanakan ibadah sholat 50 kali sehari. Jadi awalnya adalah 50 kali. Kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa, disuruh balik. Ya, karena apa? Umatmu tidak akan mampu, ya Rasul. Tidak akan mampu. Umatnya Nabi Musa saja nggak mampu, padahal fisiknya besar, gede-gede, besar-besar. Itu aja nggak mampu. Ya, kemudian sampai beberapa kali, ya, yang terakhir tinggal 5 kali. Itu pun oleh Nabi Musa disuruh balik. Umatmu gak kuat. Makanya kita ini kadang-kadang 5 saja jadi kerjaan nggak sampai 5. Ya kan? Kemudian disuruh kembali. Tetapi Rasulullah kemudian enggan karena malu ya. Maka diterimalah 5 waktu itu untuk diterima, untuk dilaksanakan dan disampaikan kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, itu kan kronologisnya seperti itu. Oleh karena itu, ya, kewajiban sholat ini sangat penting bagi kita. Di dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, di dalam rangka kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa? Melalui sholat. Bahkan di dalam riwayat hadis, sholat ini adalah merupakan ibadah yang pertama kali yang ditanya oleh Allah. Apakah sholatnya baik atau tidak? Kalau sholatnya baik, lolos. Kalau sholatnya kurang, nilainya kurang, maka diperintah malaikat untuk melihat apakah masih ada sholat sunnahnya. Oleh karena itu kalau kita itu setelah sholat wajib, kemudian kita mengajak sholat sunnah dalam rangka untuk itu. Karena kita tidak bisa menjamin bahwasanya sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaminannya adalah dengan apa? Melengkapi ya dengan ibadah-ibadah sholat sunnah rawatib. Mereka itu jangan lihat karena kita tidak terjamin sholat yang kita lakukan itu adalah diterima oleh Allah. Kalau kemudian sholatnya nggak khusyuk, sholatnya kadang-kadang saya dengar ya sholatnya kemudian tidak tertib, wudunya aja tidak sempurna, ya yang dibaca dia tidak hafal, ya. Oleh karena itu mari di dalam kesempatan Isra Mi'raj ini kita mengevaluasi diri kita. Sejauh mana sholat yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya itu kemudian kita laksanakan dengan baik sesuai dengan tata cara tuntunannya, ya. Nah, kemudian di dalam melaksanakan Mi'raj, Rasulullah itu mengalami beberapa peristiwa, ya. Peristiwa apa yang dialami oleh Rasul di dalam perjalanan Isra Mi'raj? Ini ada beberapa. Ini menjadi hikmah bagi kita. Di mana Rasulullah itu ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka. Sehingga kata Rasulullah, kalau seandainya kamu tahu seperti apa yang kamu ketahui, maka kamu tidak akan sempat untuk tertawa, tidak sempat senang-senang.
ya, karena mengetahui bagaimana siksa api neraka, bagaimana kemudian nikmatnya surga. Hanya ada 2 nabi yang pernah melihat bahkan mengenyam surga, ya. Nabi Adam itu mengenyam surga, tidak hanya melihat, tapi Rasulullah hanya melihat, ditampakkan, diperjalankan untuk melihat surga, bahkan neraka. Apa peristiwa yang pertama? Nabi melihat sekelompok orang, ya, yang bercocok tanam, lantas langsung memanen hasilnya. Cocok tanam langsung panen. Kira-kira apa enggak? Mas, cocok tanam langsung panen. Ya, nah, ini gambaran umat yang berjihad di fisabilillah. Jadi kalau kita berjuang di fisabilillah, kita sedekah, infak, maka pahalanya langsung diberikan oleh Allah. Enggak usah nunggu tempo. Kalau kita nanam nunggu tempo, tapi kalau ini tidak, sedekah, berjuang fisabilillah, infak, ya, beramal, maka ketika itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi mencium aroma harum maksito. Ya, siapa itu maksito ini? Adalah yang kemudian teguh keyakinannya kepada Allah meski ia dan anak-anaknya dihukum dengan dimasukkan ke dalam penggorengan oleh Fir'aun. Jadi baunya wangi. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi bertemu pula dengan sekelompok orang yang memukul kepala dengan palu hingga pecah. Jadi kepalanya dipukul sendiri sampai pecah. Itu dilakukan terus, pecah, kembali lagi, pecah, dipukul sendiri. Ini kenapa? Ya, ini gambaran orang yang malas atau meninggalkan sholat. Ayo, sopo sing ngerti gak wedi. Nah, ini ditunjukkan Rasul seperti ini dewi nggak sih? Pecah. Di mana siksanya? Siksanya pada waktu sakit. Coba kalau enggak, dicoba aja sekali. Kalau pecah nggak sih? Kira-kira sakit nggak? Itulah balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak mau sholat, yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kenapa? Ingkar, ya, tidak mentaati Allah dan Rasul. Dan yang keempat, Nabi melintasi sekelompok orang yang hanya mengenakan pakaian untuk menutupi kemaluan dan memakan tumbuhan berduri. Jadi hanya makan itu makanan yang berduri, Pak. Pernah kamu makan makanan berduri kita ini? Enggak usah durian itu ya, kalau dimakan dalamnya enak ya. Coba dimakan baliknya. Ya, kemudian orangnya telanjang. Ini gambaran apa? Ya, umat yang enggan berzakat. Jadi umat yang enggan berzakat, yang sudah mampu, sudah sampai batas nisabnya, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah, yang kemudian tidak ditunaikan. Balasannya adalah ini tadi. Kemudian yang kelima, Nabi bertemu orang yang memakan daging busuk. Halo? Pernah makan daging busuk? Kan? Sebagai perumpamaan orang yang berzina, Nabi bertemu sekelompok orang yang berenang di sungai darah dan dilempari batu. Mereka adalah gambaran orang-orang yang memakan harta riba. Jadi harta yang tidak halal, harta riba, harta yang diperoleh karena apa? Menindas orang lain. Ya kan? Nah, ini. Kemudian berikutnya, Nabi melihat orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, mengikat dan memanggulnya. Tetapi beban kayu bertambah, ya, jadi mau kayu diikat, ya, tambah bebannya, mayat tambah dia.
Jadi membawa beban yang berat. Mereka adalah umat yang banyak mengambil tanggungan. Ya, barang-barangnya orang lain. Ya, barang-barang gosok. Kadang-kadang bukan miliknya sendiri diambil, dicuri. Ya kan? Untuk kepentingan pribadi. Nah, ini itu balasannya. Kemudian Nabi melintasi orang yang saling menggunting lidahnya. Coba itu loh mas, itu loh neraka itu orang menggunting lidahnya. Bawa potong mana ini, potong terus, panjang, kembalikan lagi, potong lagi. Dan bibirnya dengan gunting besi. Lidahnya, bibirnya. Ini gambaran orang yang ahli fitnah, suka memfitnah. Ya kan? Orang tidak melakukan ini dikatakan melakukan ini. Dituduh seperti itu tidak baik. Fitnah, menyebarkan fitnah, keburukan orang lain. Sekarang bisa kita lakukan dengan mudah. Melalui apa? Melalui ini. Melalui medsos saja. Ya kan? Tidak secara langsung, tapi dengan tangan kita. Berbahaya. Tidak bahaya, bahaya. Ya kan? Nabi melihat kaum yang mencakar wajah dengan kuku tembaga. Wajahnya dicakari di. Nah, kukunya ini kuku tembaga. Kira-kira bocor nggak? Oke, kuku biasa ya bocor, apalagi pakai kuku tembaga. Nah ini kenapa? Nah ya. Ini adalah gambaran orang yang gemar mengumpat dan menyebarkan aib. Mengumpat, mengumpat orang tuanya, ya kan? Kalau mengumpat itu apa? Yang menjelek-jelekan ya, mencela ya, beremeng dengan mengatakan hal yang tidak baik, menyebarkan aib orang lain, kejelekannya orang, ya kan? Disebar-sebarkan, ini seperti ini dan sebagainya. Dan itu juga bisa kita lakukan melalui medsos. Nah, ini akibatnya nanti di neraka mereka akan mencakar wajahnya dengan kuku tembaga, ya. Kemudian yang terakhir, Nabi melihat wanita yang memakai perhiasan serba indah yang merupakan gambaran dunia yang bisa melalaikan orang dari akhirat. Ya, kelak akan ada perwujudan lain, wanita menjadi tua renta yang menandakan betapa dekatnya dunia menuju hari kiamat. Seperti orang yang tua renta. Kalau orang tua renta kan apa? Buruk kan, jelek, lemah, ya kan? Itu menunjukkan orang yang kemudian suka dengan perhiasan harta, melalaikan apa? Kewajibannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah jamaah sekalian, ya anak sekalian, peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah di dalam melaksanakan Mi'raj, yang kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana balasan surga dan bagaimana balasan di dalam neraka. Tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita, ibrah, ya kan, menjadi peringatan bagi kita. Agar apa? Ya kita bisa menjaga dan mawas diri kita. Untuk apa? Untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Untuk senantiasa mentaati perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Begitu juga melaksanakannya perintah Rasul dan menjauhi larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu dan siswa-siswi SMK Janmu Malang yang saya cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuqu wal aqibatu littaqwa. Ya, walal aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah Muhammad, yang kita disuruh diperintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan sholat. Ya. Jadi betapa pentingnya sholat, bagaimana sholat itu menjadi sarana bagi kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sholat merupakan amalan ibadah yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah. Oleh karena itu mari kita persembahkan dengan baik. Dan bersabarlah kamu di dalam melaksanakan sholat harus dengan baik. Sabar, kalau itu bisa khusyuk, diperhatikan kekhusyukannya, tidak boleh guyon, tidak boleh main-main, harus serius. Karena surga itu serius dan nyata, ya, dan neraka itu juga serius. Maka mari kita sholat, laksanakan sholat dengan serius dengan baik. Kita laksanakan dengan sabar. Dalam situasi apapun tetap sholat. Sakit ya tetap sholat. Ya. Terlebih kalau kita sehat, pada waktu senang, pada waktu lapang. Dalam kondisi apapun kewajiban sholat tetap kita lakukan. Ya. Dan kata Allah, kami ini tidak meminta rezeki kepadamu. Ya, Allah tidak akan minta rezeki kepada kita. Tetapi sebaliknya Allah, kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah itu yang akan memberikan rezeki kepada kita. Insya Allah manakala kita itu hamba Allah yang bertakwa, maka insya Allah rezekinya dijamin oleh Allah. Rezeki kita itu dijaga menjadi rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki yang kemudian barokah yang mengantarkan kita menuju apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu ini penting bagi kita. Ya. Dan orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang Allah nyatakan di dalam Quran surah Toha. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk mengevaluasi sholat kita. Terakhir, hikmahnya apa? Ada 3 hikmahnya. Kita memperingati Isra dan Mi'raj itu ada 3 hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama apa? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, semakin meningkat iman kita itu, ya, semakin apa? Ketakwaan kita itu meningkat, ketaatan kita kepada Allah meningkat, tambah kuat, ya kan? Amal ibadahnya semakin seret dilaksanakan dengan baik. Orang kalau yakin iman, maka tentunya di dalam situasi apapun kewajiban perintah Allah itu akan dilaksanakan. Sebenarnya waktunya sholat sudah langsung bersegera untuk memenuhi panggilan Allah. Itu buktinya seperti itu. Yang kedua, semakin meyakini akan kekuasaan Allah. Tadi digambarkan di dalam Quran surat Al-Isra bagaimana Rasulullah diperjalankan oleh Allah. Kemudian ditunjukkan hal-hal yang gaib, ya kan? Sampai kemudian diperjalankan sampai ke langit yang 7 yang tidak mungkin itu dilakukan oleh manusia ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semakin yakin bahwa surga itu benar. Surga itu ada, neraka itu ada, siksa itu ada, siksa kubur itu ada. Ya, balasan yang diberikan oleh Allah itu ada. Nah ini semakin meningkat keyakinannya. Dan yang ketiga, semakin menambah ketaatan kita kepada Allah. Semakin taat, semakin takut untuk tidak melaksanakan perintahnya. Nah, ini, ya kan? Itu hikmahnya. Menambah ketaatan kita kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan dan menjauhi larangan. Terlebih-lebih seiring dengan usia kita ini bertambah, dan pada intinya usia kita ini semakin hari semakin berkurang, maka harus kita imbangi dengan memperbanyak kualitas ibadah, memperbanyak amal soleh, ibadahnya yang benar, ibadahnya terus kita perbaiki, gitu ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengkaji, dengan cara ngaji.
ngaji Quran, ngaji hadis. Sebab apa? Iman kita dalam keadaan stabil dan terus meningkat. Nah, itulah para jamaah sekalian, siswa-siswi dan bapak ibu sekalian, beberapa di awal sejarah, awal mula, ya, kemudian dasar daripada kita memperingati Isra dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini paling tidak memberikan penguatan, ya, menambah wawasan ilmu agama kita dan menambah keyakinan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal yang kurang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal sabr. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ij'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma tawwil umurana bi taqwa. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pada pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara minta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman ya. Untuk besok libur karena coblosan atau pemilu. Jadi Kamis, Jumat masuk seperti biasa.
pengen libur selamanya? Kalau pengen libur selamanya, tinggal bilang saja ke saya. Ya, setorkan nama, jangan lupa. Untuk hari ini, silahkan habis ini kembali ke kelasnya masing-masing terlebih dahulu. Absensi. Nanti Bapak Ibu Guru minta tolong mengkondisikan siswa-siswi di kelas untuk pembagian nasi kotak. Jadi minta tolong Bapak Ibu Guru mengkondisikan di kelasnya. Terus pengumuman lagi, yang rambutnya sudah panjang atau potongan istilahnya mulet, nah ya, silahkan segera dirapikan. Nah, tidak ada toleransi lagi. Sudah saya ingatkan, kalau masih seperti itu dan tidak dipotong, mau sampai kapan kalian tidak menghargai orang lain? Inikah cara kalian menghargai orang lain? Masih ada yang berbicara di depan, malingkan. Mau kemana? Pulang nggak? Mau pulang sekarang apa setelah duhur? Kalau mau diatur, silahkan diikut dengan baik. Jangan seenaknya sendiri. Kalau mau lebih lama, bilang saja. Kemarin kan saya sudah bilang, kalian ikuti dengan baik, pulang lebih cepat. Kalau kalian seperti ini, tahu sendiri kan, molor. Pengennya pulang cepat. Tapi tingkah laku kalian seperti ini. Mau sampai kapan? Kalau ada yang berbicara di depan, setidaknya menghadap ke yang bicara, menghadap ke depan. Jangan membalikkan punggung. Hargailah. Bapak kepala sekolah tadi mengisi tausiah seperti itu. Apa yang kalian dapat? Dengarkan. Saya minta nanti kalau ada acara seperti apapun, ya, diikuti dengan baik. Bahkan yang tidak masuk nanti akan saya proses. Jadi ketika ada acara di sekolah, kalian tidak masuk tanpa izin, nanti ada prosesnya sendiri. Jangan seenaknya.
Kalian di sekolah ada aturannya, di luar sekolah juga ada aturannya, bahkan di hutan pun ada aturannya. Apa Pak aturan di hutan? Siapa yang terkuat, siapa yang berkuasa. Ya, kalau di hutan seperti itu. Kalau di sekolah beda lagi. Jadi kalian ikuti dengan baik. Sudah. Kalau sudah habis ini silahkan kembali ke tempatnya atau ke kelasnya masing-masing, dan jangan lupa absensi ya. Kalau belum absensi bilang ke Bapak Ibu guru ya. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing terlebih dahulu. Silakan segera ke kelasnya masing-masing. Masuk dulu ke kelasnya masing-masing. Minta tolong Bapak Ibu guru mendampingi.
itu